Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya di sini. Kita apa kembali ketemu dalam perkuliahan pengembangan diri. Topik kali ini adalah kita membahas tentang sikap proaktif dalam pengembangan diri. Jadi coba silakan nanti kalau ada pertanyaan atau komentar silakan di kolom komentar. Baik di YouTube ataupun di Google Classroom ya yang sudah disediakan. Baik, sikap proaktif dalam pengembangan diri ini sepenuhnya itu saya ambil ya pembahasannya dari bukunya Stephen R. Covey yang berjudul Seven Habits eh, of Effective People itu ya, 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Kita lihat definisi dan pentingnya sikap proaktif ini. Oke, sikap proaktif adalah kemampuan untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Nah, jadi yang dimaksud dengan proaktif di sini adalah orang yang mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas kehidupan sendiri. Kebalikan dari itu ya tentu saja misalnya katakanlah dia gagal dalam ujian gitu. Gagal dalam ujian, maka dia akan mencari eh, orang yang reaktif ya, yang tidak proaktif, maka dia akan mencari kesalahan di luar dirinya, mencari-cari alasan di kita seperti itu. Nah, jadi orang yang proaktif, dia bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Dan tentu saja kalau misalnya ujian sudah mempertimbangkan lebih dulu. Ini adalah sikap inisiatifnya. Inisiatif dan dia bertanggung jawab atas inisiatif itu terhadap kehidupannya sendiri. Berdasarkan teori pengembangan diri, sikap ini penting untuk mencapai kesuksesan dan keseimbangan hidup. Jadi sebenarnya, oke, kenapa hanya sedikit orang sukses di dunia ini? Ya, antara lain karena hanya sedikit orang yang proaktif. Nah, sekarang kita perhatikan ke diri kita. Apa kita sudah memiliki sikap proaktif itu atau masih dalam berkembang? Atau jangan-jangan malah tidak memiliki sikap seperti itu sama sekali. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan orang kenapa gagal dalam hidupnya. Oke. Dalam buku The Seven of Highly Effective People, Stephen Covey menekankan sikap proaktif sebagai kebiasaan pertama yang fundamental. Nah, jadi eh, kebiasaan proaktif ini menjadi yang pertama dari 7 kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Dan ini menjadi fundamental, menjadi basic untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan berikutnya. Itu maksudnya. Kemudian kita lihat beberapa komponennya. Beberapa komponen tentang ciri-ciri orang yang memiliki sikap proaktif atau mengembangkan kebiasaan proaktif. Pertama, kesadaran diri. Jadi, orang ini memahami kekuatan dan kelemahan dirinya. Nah, jadi saya pernah bilang istilahnya itu orang yang tahu di tahunya dan orang yang tahu di tidak tahunya. Jadi, kebalikannya adalah apa? Orang yang serba tahu ya, serba tahu, serba mampu dan sebagainya. Nah, jadi kita harus menyadari kelemahan dan kekuatan diri kita sendiri. Sebagaimana kita sudah melatih ya, bagaimana kita mencoba melihat ke dalam diri kita secara internal, apa sih kekuatan kita itu yang mendukung cita-cita kita. Atau kebalikannya adalah apa kelemahannya yang kemungkinan akan menghambat tujuan kita itu. Yang kedua adalah locus of control internal. Ini menunjukkan bahwa seseorang percaya bahwa ia memiliki kendali atas hidup kita. Nah, jadi dia percaya, yakin
Betul bahwa, dialah yang memiliki kendali atas hidupnya sendiri, bukan orang lain. Bukan orang lain atau sesuatu yang mengendalikannya, ya. Jadi percaya bahwa dia mengendalikan dirinya sendiri, locus of control internal. Yang ketiga adalah pengendalian emosi. Seseorang yang memiliki sikap proaktif, dia memiliki pengendalian emosi yang lebih bagus, tidak mudah terpengaruh oleh faktor eksternal. Jadi, eh, makanya biasanya orang yang proaktif itu secara sekilas ya tidak pemarah ya, tidak nampak pemarah. Kebalikannya orang yang reaktif itulah emosinya meledak-ledak gitu kan ya. Meledak-ledak dan mudah dipengaruhi oleh sesuatu apalagi orang lain. Gitu. Yang keempat, pembelajaran berkelanjutan. Jadi orang yang proaktif itu selalu mencari peluang untuk berkembang. Jadi selalu belajar. Ada istilahnya itu apa? Belajar seumur hidup ya, lifelong learning. Tuh. Yang kelima, manajemen prioritas. Nah, seseorang yang proaktif itu fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikannya. Jadi fokus pada hal yang dapat dikendalikannya pada prioritasnya dan sebagainya. Sehingga seseorang seperti ini memiliki manajemen waktu, kemudian memiliki manajemen terhadap tujuannya sendiri secara jelas. Perbandingan antara individu proaktif dan reaktif. Coba kita bandingkan yang proaktif dan yang reaktif. Orang yang proaktif mengambil inisiatif, kemudian bertanggung jawab atas hidupnya dan fokus pada solusi. Contohnya apa ya? Misalnya kita melihat teman kita sedang bertengkar gitu ya. Maka kita berusaha ikut berinisiatif untuk menjadi penengahnya untuk mendamaikan. Bukan kebalikannya menolong membela salah satunya. Itu. Dan itu pun dilakukan, respon itu dilakukan pasti dengan jeda. Jadi sempat berpikir dulu, kemudian dia melanjutkan melakukan inisiatif itu. Itulah ciri orang yang proaktif. Jadi dalam proses merespon segala sesuatu, ada titik jeda, jedanya untuk berpikir secara positif tentang akibat dari tindakannya. Itu berbeda dengan orang yang reaktif. Nah, orang yang reaktif mudah terpengaruh oleh lingkungan, menyalahkan keadaan dan hanya bereaksi terhadap masalah. Ini contohnya tadi ya, melihat ada teman yang bertengkar mungkin justru memanas-manasi ya, bereaksi menjadi pembela salah satunya, bukan untuk menengahi dan sebagainya. Dan kalaupun dia akan menengahi tanpa berpikir panjang dulu, berpikir dulu apa yang harus dilakukannya. Sehingga bisa saja dalam reaksinya itu tadi bisa menimbulkan kesalahpahaman orang lain dan sebagainya. Oleh karena itu perlu buat kita proaktif, tetap kita menjaga tanggung jawab terhadap hasilnya. Untuk bisa bertanggung jawab terhadap hasilnya tentu saja kita memikirkan terlebih dahulu apa akibatnya, apa efeknya dan sebagainya. Perbedaan antara circle of influence versus circle of concern. Jadi ini juga kita bisa lihat karena circle yang ada dalam kehidupan kita itu tentu saja menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita lihat yang dimaksud dengan circle of concern atau lingkaran kepedulian, yaitu hal-hal yang kita pedulikan tetapi tidak bisa kita kendalikan. Misalnya cuaca, opini orang lain, politik. Jadi kita peduli tetapi kita tidak bisa mengendalikannya. Itu circle of concern. Apakah harus kita jauhi atau kita tetap peduli begitu?
Nah, tergantung tadi karena kita berpikirnya bertanggung jawab, maka kalau kita merasa tidak memiliki kendali atas itu, maka kita tidak perlu mengikuti atau menuruti yang dimaksud dengan circle of concern. Kalau sehari-hari bahasanya ya, apa, bahasa sehari-hari itu, kepo banget katanya ya, kepo banget ya. Selalu ingin tahu apa yang dilakukan orang lain, yang terjadi dengan orang yang lain dan sebagainya. Padahal dia tidak ada hubungannya. Itu. Misalnya dengan cuaca, cuaca mendung. Dia langsung bereaksi misalnya. Padahal dia tidak bisa mengendalikan cuaca itu. Bereaksinya apa? Reaksinya, waduh, bakal gagal nih. Apalagi eh, batal dan sebagainya sudah dipikirkan apa namanya sesuatu yang negatif efek dari apa cuaca tadi padahal belum tentu ya cuaca itu lalu kemudian mempengaruhi kita termasuk juga opini orang lain ya misalnya apa tanggapan orang terhadap kita ada yang positif ada yang negatif kita sering baik positif maupun negatif tidak selalu menguntungkan buat kita, apalagi yang negatif. Nah, jadi jangan terlalu peduli terhadap opini orang lain terhadap kita, ya, terutama yang negatif. Cukup buat kita untuk melakukan refleksi diri sendiri, merefleksi diri sendiri, bercermin, ya, apapun apa yang dikatakan orang lain, kita bisa melakukan refleksi itu dengan menilai diri kita sendiri. Yang kedua adalah circle of influence, lingkaran pengaruh. Ini adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan. Misalnya, sikap, kebiasaan, keterampilan, dan keputusan yang bisa kita lakukan sendiri. Orang proaktif fokus pada circle of influence, memperluasnya dengan peningkatan kapasitas dan efektivitas pribadi. Nah, jadi seseorang yang proaktif itu lebih memilih pada circle of influence, sementara circle of concern khususnya kepedulian terhadap sesuatu yang di luar kendalinya, maka dia akan menjauhinya. Prinsip responsibility tadi disebut bertanggung jawab ya, berinisiatif dan bertanggung jawab. Responsibility kalau kita lihat sebenarnya terdiri dari dua kumpulan kata, respon dan ability. Respon itu adalah tanggapan dan ability sendiri adalah kemampuan. Jadi kita bisa lihat menjabarkan bagaimana yang dimaksud dengan responsibility. Nah, disinilah yang dimaksud dengan kebebasan pilihan. Ya, berdasarkan kebebasan itu, kita bertanggung jawab terhadap respon kita. Tanggung jawab dalam merespon. Satu, kita memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana merespon suatu keadaan. Tidak ada yang bisa membuat kita merasa buruk tanpa izin kita. Artinya semuanya dalam kendali kita. Kalau Anda merasa misalnya dipengaruhi oleh orang lain, berarti Anda ada sesuatu yang harus diperbaiki. Itu. Yang ketiga adalah dengan bertanggung jawab atas tindakan kita, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik. Tanggung jawab atas tindakan kita. Iya, jadi kebiasaan-kebiasaan ini lalu mengembangkan bagaimana kita kemudian menciptakan masa depan yang lebih baik. Ya, dari berbagai eh, pengalaman misalnya ya, pengalaman pengalaman gagal, orang yang bertanggung jawab terhadap kegagalannya, maka dia akan bangkit untuk memperbaiki kegagalannya. Kebalikannya adalah orang yang gagal, kemudian langsung menyerah dan putus asa. Itu adalah apa ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Ya, kenapa? Biasanya muncul yang disalahkan orang lain, yang disalahkan sesuatu yang tidak bisa dikendalikannya dan sebagainya. Mencari-cari alasan. Nah, itulah yang kemudian kenapa
rumusnya adalah dengan memiliki sikap responsibility ini, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Manfaat dari sikap proaktif. Kita lihat ada beberapa manfaatnya. Pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri. Meningkatkan kepercayaan diri yaitu merasa lebih berdaya dalam hidup. Bergairah jadinya ya. Memiliki passion ya. Memiliki gairah untuk melakukan sesuatu. Karena dia memiliki kepercayaan diri. Yang kedua adalah mengurangi stres. Nah, ini yang selalu kita hadapi ya dalam setiap tindakan kita, setiap lingkungan kita, eh, apa namanya, selalu kita berhadapan dengan ancaman stres ini. Apakah itu pekerjaan atau apakah tugas-tugas kita dan sebagainya. Nah, orang yang proaktif dia tidak terjebak pada hal-hal yang di luar kendali kita. Jadi kalau kita misalnya mengeluh tentang cuaca, padahal cuaca itu di luar kendali kita. Maka keluhan itu adalah kembali ke dalam diri kita sendiri, karena kita tidak mampu mengubahnya. Inilah yang menyebabkan kita menjadi stres. Hal-hal lain yang dianggap kecil-kecil, tapi sebenarnya kita tidak mampu melakukan perubahan-perubahan, lalu kita terjebak di situ. Dan kita lalu kemudian menjadi stres. Nah, Cara caranya adalah kita melakukan sesuatu hal atau memikirkan hal-hal yang memang ada dalam kendali kita, ada dalam tanggung jawab kita. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Fokus pada prioritas dan jangka panjang, hasil jangka panjangnya. Ya, orang yang punya apa orang yang proaktif tentu punya tujuan ya, punya tujuan dan punya prioritas. Akibatnya dengan begitu dia menjadi fokus terhadap prioritas-prioritas dan tujuan hasil jangka panjangnya. Yang ketiga, yang keempat adalah membantu mencapai tujuan. Ya, dengan memiliki tujuan, dia bisa fokus. Seseorang yang proaktif, dia tidak akan terpengaruh orang lain sehingga menjadi apa? Dikacaukan oleh tujuan-tujuan lainnya, dibelokkan dari tujuan yang sudah dia tetapkan. Jadi fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Dan terakhir adalah meningkatkan hubungan sosial. Jadi orang yang proaktif pasti mudah diterima di mana saja ya, mudah diterima di masanya. Sebaliknya orang yang reaktif apa ya sulit diterima banyak orang ya. Eh, Kadang orang takut berhadapan dengan orang yang reaktif ya bisa salah-salah ya dan sebagainya. Jadi jadilah seseorang yang proaktif. Dia lebih mudah beradaptasi dan mudah mengelola konflik itu atau menghindari konflik sekalian. Gitu. Cara mengembangkan sikap proaktif. Bagaimana caranya? Nah, ada beberapa langkah solutif yang bisa kita lakukan yang kita lakukan kebiasaan ini berulang-ulang. Satu, menyadari pola pikir reaktif. Ini makanya sering orang menyebut berpikirlah yang positif, positive thinking only gitu kan ya. Itu tujuannya adalah untuk menyadari pola pikir reaktif dan ubah kebiasaan-kebiasaan yang negatif atau berpikir yang negatif. Yang kedua, mengembangkan pola pikir positif dan solutif ya. Kembangkan pola pikir positif tadi dan solutif. Artinya kita selalu mencari solusi. Jadi ada masalah yang dihadapi, maka kita mencari solusi dari masalah yang itu ya. Bukan mengeluhkan tentang masalahnya, tapi kita langsung mencari solusi. Orang yang proaktif akan fokus pada solusinya. Yang ketiga adalah mengelola waktu dan prioritas. Ini penting agar apa? Agar kita tetap fokus pada tujuan yang ingin kita capai.
yaitu dengan mengelola waktu dan prioritas dengan baik. Nanti suatu saat kita akan mungkin di pertemuan berikutnya ya, kita akan bahas tentang time management, kemudian goal setting teorinya. Kita untuk mempelajari bagaimana, memanage waktu, mengelola waktu dan menentukan prioritas-prioritas dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah menetapkan tujuan dan nilai hidup. Tetapkan tujuan dan nilai hidup yang jelas. Ya, itu tadi dengan goal setting teori itu kita kemudian bisa menetapkan tujuan lebih jelas ya. Yang disebut jelas di situ adalah tentu saja spesifik gitu. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian yang berikutnya yang kelima ya, mengambil inisiatif. Ya tentu saja ciri utama dari seseorang yang proaktif adalah suka mengambil inisiatif. Ambil inisiatif dalam situasi apapun. Dalam setiap situasi kita mengambil inisiatif. Contoh paling sederhana misalnya dari dalam kelas. Di dalam kelas yang jumlah orangnya banyak misalnya, udaranya panas, melihat temannya mengipas-ngipas gitu. Apa yang harus kita lakukan untuk karena kita berinisiatif? Ya mungkin kita akan membuka jendela-jendela, membuka pintu-pintu dan sebagainya untuk meringankan beban kawan-kawannya. Kan begitu maksudnya inisiatif. Yang terakhir adalah belajar dari kegagalan. Ini tadi kita sudah bahas bahwa kegagalan itu adalah pengalaman yang paling baik buat kita untuk belajar untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Itu. Sebaliknya kalau kita gagal, kemudian kita lebih banyak mengeluh tentang kegagalan itu, apalagi kita eh, sebut saja putus asa terhadap apa yang terjadi, maka kita akan gagal seterusnya. Itu. Nah, bagi seorang yang memiliki sikap proaktif, dia belajar dari kegagalan dan tetap fleksibel. Fleksibel adalah kunci. Ya, RKP sendiri menyebutkan adalah salah satu ciri orang-orang sukses itu adalah memiliki kemampuan fleksibel. Fleksibel di sini adalah apa? Yang lentur, sikapnya lentur, bukan kaku ya. Kalau bahasa orang Banjar itu lalu disebut mau kurang lebih begitu. Fleksibel. Jadi, kalau merasa hari ini gagal, maka kita bangkit dari kegagalan dan siap menuju eh, langkah selanjutnya, bukan mengeluh terhadap kegagalannya. Supaya, oke. Nah, secara sebagai penutupnya, mari kita lihat beberapa kesimpulan ini. Pertama adalah bahwa sikap proaktif adalah kunci utama dalam pengembangan diri dan kesuksesan. Yang kedua, berfokus pada circle apa tadi telah kita dapat mencapai hidup yang lebih efektif dan bermakna. Itulah kesimpulannya dari sikap yang proaktif. Oleh karena itu, proaktif sebagai sikap yang pertama sekali harus dikembangkan dari 7 kebiasaan efektif manusia-manusia efektif. Ya, manusia efektif adalah manusia unggul dalam segala. Itu saja yang saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Please learning, doing, and praying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.